Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya 2. Dalam hal ini yang terhormat Ibu Andi Ulfaisa Yusuf SPD MAK yang telah memberikan tanggung jawab kepada kami untuk menyusun makalah ini sehingga menjadi suatu makalah yang dapat dijadikan media pembelajaran Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat menonton video ini. Semoga saja video ini bisa menjadi patokan pembelajaran untuk teman-teman dalam menyelesaikan tugas mengenai akuntansi biaya bahan baku yang mencakup sistem pencatatan dan penentuan harga pokok atas pemakaian bahan baku. Baik teman-teman sekalian, tentunya sebelum memulai presentasi pada kali ini, layaknya kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fahira Wahyunisa Putri selaku moderator dan akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Dan saya akan ditemani oleh kelima teman saya yang tentunya anggota kelompok 4 yang akan membahas mengenai materi-materi yang akan membantu teman-teman semua. Yang pertama itu Islamia, kemudian Hidayat Nur Wahid, kemudian yang ketiga Nurdihna As-Sahra, kemudian yang keempat Friska, dan selanjutnya Widya Cantika. Nah baik teman-teman, untuk materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pertama, prosedur akuntansi biaya bahan baku pada prosedur pembelian dan penerimaan bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu prosedur akuntansi biaya bahan baku pada prosedur pemakaian dan alokasi biaya bahan baku. Kemudian yang ketiga yaitu metode harga pokok bahan baku pada perhitungan potongan harga. Kemudian yang keempat yaitu metode harga pokok bahan baku pada perhitungan biaya pengangkutan. Kemudian yang kelima yaitu metode harga pokok bahan baku pada perhitungan sistem pencatatan persediaan. Kemudian materi terakhir yaitu metode harga pokok bahan baku pada perhitungan penentuan harga pokok. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik materi yang akan kami presentasikan. Nah teman-teman, baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Baik, untuk pembahasan materi pertama saya serahkan kepada rekan saya yaitu Friska Indri Palebangan untuk memaparkan materi mengenai prosedur akuntansi biaya bahan baku pada prosedur pembelian dan penerimaan bahan baku. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahas materi yang pertama mengenai prosedur akuntansi biaya bahan baku pada prosedur pembelian dan penerimaan bahan baku. Akuntansi biaya bahan baku bertujuan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang dimana nantinya akan menjadi harga pokok produk, sekaligus digunakan untuk mengendalikan biaya bahan baku. Oleh karena itu, dalam akuntansi biaya bahan baku, dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang dapat menelusuri dan memonitori kegiatan pengadaan bahan baku seperti pembelian, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pemakaian bahan baku. Sistem pengendalian bahan baku ini pada umumnya meliputi penggunaan formulir dan media pencatatan untuk mencatat dan melaporkan data yang diperlukan, dan seperangkat prosedur operasi yang berhubungan dengan pemakaian formulir tersebut. Kegiatan pembelian bahan baku ini biasanya dilakukan oleh bagian pembelian ataupun karyawan di dalam satu perusahaan yang secara resmi diberikan wewenang untuk melakukan pembelian. Tujuan dari fungsi pembelian ini adalah untuk menjamin beberapa hal. Yang pertama, departemen atau bagian produksi selalu memiliki bahan baku yang cukup. Yang kedua, pembelian bahan baku dilakukan dengan harga yang wajar. Dan yang ketiga, bahan baku tersebut memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Dalam prosedur pembelian sampai bahan baku diterima oleh bagian penerimaan atau gudang, terdapat beberapa formulir utama, antara lain yang pertama, permintaan pembelian, yang kedua, pesanan pembelian, dan yang ketiga, laporan penerima. Adapun prosedur pengadaan bahan baku dalam perusahaan meliputi hal-hal antara lain yang pertama, prosedur pembelian bahan baku, yang kedua, prosedur penerimaan atas bahan baku yang telah dipesan, dan yang ketiga, prosedur pembayaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Nah teman-teman, itulah tadi prosedur akuntansi biaya bahan baku pada prosedur pembelian dan penerimaan bahan baku. Nah selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu saya persilahkan kepada rekan saya Nurdihuna untuk memaparkan materi mengenai prosedur akuntansi biaya bahan baku pada prosedur pemakaian bahan baku dan alokasi biaya bahan baku. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu prosedur pemakaian dan alokasi biaya bahan baku. Pada umumnya, untuk prosedur ini terjadi pada perusahaan manufaktur, yang dimana prosedurnya ada dua. Yang pertama, permintaan bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung atau biasa disebut bahan penolong. Permintaan bahan baku ini dilakukan dengan menggunakan formulir bukti permintaan bahan baku atau material requisition yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Formulir tersebut dibuat 3 rangkap, di mana untuk lembar pertama atau yang asli untuk bagian gudang bahan baku, lembar kedua untuk karyawan pemegang kartu persediaan bahan baku dan bagian biaya. Sementara untuk lembar ketiga disimpan di Departemen Produksi sebagai arsip. Yang kedua ada pencatatan pemakaian bahan baku. Nah, berdasarkan bukti permintaan bahan baku, karyawan pemegang kartu persediaan bahan baku mencatat pada bagian keluar dan selanjutnya dibukukan ke daftar harga pokok pesanan dan laporan produksi atau biaya overhead pabrik per departemen. Selanjutnya dapat kita lihat contoh formulir bukti permintaan bahan baku. Setelah bukti permintaan bahan baku tersebut diotorisasi oleh pihak yang berwenang, selanjutnya bagian gudang menyiapkan bahan baku sesuai dengan yang tercantum dalam bukti permintaan tersebut, serta menyerahkannya kepada bagian produksi yang membutuhkannya. Selain itu, bukti permintaan bahan baku juga digunakan untuk mengeluarkan bahan baku tidak langsung maupun perlengkapan. Jika digunakan di pabrik, perlengkapan yang dipakai tersebut dibebankan ke akun pemasaran atau administrasi. Misalnya, bahan baku penolong digunakan di pabrik sebesar Rp10.500.000 dengan membebankan akun pengendali overhead pabrik. Maka, jurnal untuk mencatatnya adalah biaya overhead pabrik pada persediaan bahan baku sebesar Rp10.500.000. Untuk lebih memahami, berikut ayat jurnal untuk mencatat transaksi permintaan bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung, dan perlengkapan yang dapat kita lihat pada tabel di atas. Nah, untuk pemakaian bahan baku langsung dicatat dengan mendebitkan akun barang dalam proses. Sedangkan pemakaian bahan baku tidak langsung dicatat dengan mendebitkan akun biaya overhead pabrik. Pemakaian bahan baku langsung dan tidak langsung untuk bagian perlengkapan akan didebitkan ke akun beban perlengkapan pemasaran. Sementara untuk bagian administrasi dibebankan dengan akun beban perlengkapan administrasi. Nah, untuk akun yang dikreditkan atas semua pemakaian bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung adalah persediaan bahan baku. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai prosedur pemakaian dan alokasi biaya bahan baku. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi yang ketiga, yaitu saya persilahkan kepada rekan saya, Hidayat Nur Wahid, untuk memaparkan materi ketiga mengenai metode harga pokok bahan baku pada perhitungan potongan harga. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang potongan harga. Potongan harga adalah potongan terhadap harga penjualan yang telah disetujui apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dari jangka waktu kredit. Potongan harga adalah potongan tunai dipandang dari sudut penjual. Jenis-jenis potongan yang pertama yaitu potongan perdagangan atau trade discount. Potongan perdagangan diberikan oleh penjual karena perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Potongan ini biasanya tidak dimasukkan dalam catatan akuntansi tetapi diperlakukan sebagai pengurang atas harga perolehan. Yang kedua yaitu potongan tunai atau cash discount.
merupakan potongan harga yang diterima oleh perusahaan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. Syarat untuk potongan tunai biasanya dinyatakan dalam format seperti 2/10, N/30. Hal ini berarti bahwa jangka waktu kredit diberikan oleh penjual adalah 30 hari. Dan jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan diberikan potongan tunai sebesar 2%. Baiklah, itulah materi dari saya. Terima kasih. Nah, itulah tadi pembahasan dari materi mengenai harga pokok bahan baku dan perhitungan potongan harga. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi yang keempat. Saya persilakan kepada rekan saya, Widya Cantika Kinanti Wahab, untuk memaparkan materi mengenai metode harga pokok bahan baku pada perhitungan biaya pengangkutan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu metode harga pokok bahan baku pada perhitungan biaya pengangkutan. Seperti yang kita tahu, biaya mengacu pada harga pokok barang, dan pengangkutan mengacu pada semua biaya lain yang berkaitan dengan semua alat transportasi barang. Biaya pengangkutan yang terjadi sehubungan dengan perolehan bahan baku merupakan bagian dari harga perolehan bahan baku. Oleh sebab itu, sehingga biaya pengangkutan dimasukkan ke dalam harga pokok bahan baku. Biasanya biaya pengangkutan mencakup beberapa faktor dan jenis bahan baku yang dibeli, sehingga dalam penentuan harga pokok untuk setiap jenis bahan baku perusahaan harus mengalokasikan biaya pengangkutan tersebut. Alokasi biaya pengangkutan ini dapat dilakukan atas dasar nilai dari masing-masing faktur dan nilai dari setiap jenis bahan baku pada faktur dalam hal pembelian hanya untuk satu faktor. Cara lain adalah berdasarkan masing-masing jenis bahan baku. Misalnya, sebuah perusahaan membeli bahan baku dengan jumlah harga barang adalah Rp400.000. Biaya pengangkutan ini harus dibayar untuk bahan baku tersebut adalah sebesar Rp200.000. Kuantitas setiap jenis bahan baku adalah 200 kg. Untuk setiap Rp1 bahan baku yang dibeli akan memperoleh alokasi pengangkutan sebesar 0,5 rupiah. Itu didapatkan dari Rp200.000 dibagi Rp400.000 dari biaya pengangkutan dibagi dengan harga barang tersebut, maka diperolehlah alokasi biaya pengangkutan sebesar 0,5 rupiah. Bila didasarkan pada berat bahan baku, maka per kilogram bahan baku akan dibebankan biaya pengangkutan sebesar Rp1.000 per kilogram. Ini didapatkan dari 200.000 dibagi 200 kilo, itu 200.000 adalah biaya pengangkutan dan 200 kilo adalah kuantitas setiap jenis bahan baku tersebut. Apabila jumlah biaya pengangkutan ini dicatat dengan mendebit akun persediaan bahan baku, maka untuk setiap jenis bahan baku yang berkaitan dengan biaya ini juga ditambahkan kepada masing-masing kartu persediaan bahan baku. Untuk memudahkan pencatatan biaya pengangkutan, maka perlu dibuatkan akun biaya pengangkutan yang mengumpulkan seluruh biaya pengangkutan yang terjadi. Alokasi pengangkutan ini baru dilakukan pada saat bahan baku digunakan untuk proses produksi. Berikut ini adalah ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya pengangkutan pada saat terjadinya, yaitu biaya pengangkutan pada kas sebesar Rp200.000. Pada akhir periode akuntansi, saldo dari akun biaya pengangkutan yang masih tersisa ini akan dibebankan ke akun beban pokok penjualan jika jumlahnya tidak material. Apabila saldonya material, maka dialokasikan ke akun beban pokok penjualan dan akun persediaan bahan baku. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai perhitungan biaya pengangkutan. Baik, selanjutnya kita melangkah ke materi yang kelima. Nah, pada materi yang kelima ini akan dibahas oleh saya sendiri selaku moderator dan selaku pemateri kelima. Baik teman-teman, saya akan memaparkan materi kelima, yaitu metode harga pokok bahan baku pada perhitungan sistem pencatatan persediaan. Nah, sistem pencatatan persediaan merupakan metode yang digunakan untuk mencatat kuantitas persediaan yang dimiliki suatu perusahaan. Pada akuntansi dikenal dua sistem pencatatan persediaan bahan baku, yaitu sistem perpetual dan periodik.
Nah, apa sih itu sistem perpetual dan sistem periodik? Yang pertama yaitu sistem periodik adalah sistem pencatatan persediaan barang yang harus ada perhitungan persediaan yang masih ada sesuai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan usaha dalam suatu perusahaan. Kemudian, pada sistem pencatatan perpetual adalah pencatatan yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun pada pembukuan secara terpisah untuk masing-masing persediaan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas lebih spesifik yaitu sistem periodik. Apabila sistem periodik digunakan dalam mencatat persediaan, transaksi pembelian dan penerimaan bahan baku dicatat dalam akun pembelian dan pemakaian bahan baku, tidak melakukan jurnal. Nah, adapun cara pencatatan persediaan bahan baku yaitu seperti ini tabelnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat tabel yang di sini. Kemudian untuk transaksi jurnalnya yaitu teman-teman bisa lihat tabel yang di sini. Kemudian untuk metode perpetual, adapun ayat-ayat jurnal yang akan digunakan untuk mencatat beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan persediaan bahan baku, yaitu yang pertama pembelian dan persediaan bahan baku. Di sini kita bisa lihat dengan spesifik perbedaannya, di mana pada metode perpetual persediaan bahan baku berada pada utang dagang atau kas. Apabila membeli barang secara kredit atau tunai, maka di situ tidak ditulis lagi pembelian, melainkan langsung persediaan bahan baku, karena persediaan bahan baku itu bertambah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pengembalian bahan baku kepada pemasok. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal permintaan pemakaian bahan baku untuk produksi. Kemudian yang keempat yaitu pengembalian bahan baku dari produksi gudang. Selanjutnya yang kelima yaitu hasil perhitungan fisik menunjukkan nilai persediaan yang sebenarnya lebih rendah dari yang tercatat dalam kartu persediaan bahan baku. Nah, itulah tadi pembahasan materi kelima. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang keenam. Saya persilahkan kepada rekan saya Islamia untuk memaparkan materi mengenai metode harga pokok bahan baku pada perhitungan penentuan harga pokok. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 metode. Yang pertama yaitu metode FIFO atau First In, First Out. Nah, menurut Syafi'i Syakur Ahmad pada tahun 2009 mengemukakan bahwa metode FIFO adalah metode yang bahwa barang dagangan yang pertama kali dibeli adalah barang dagangan yang pertama kali dijual, atau the first merchandise purchased is the first merchandise sold. Karena harga pokok penjualan dinilai berdasarkan harga pokok persediaan pertama masuk, maka harga pokok persediaan yang tersisa terdiri dari harga pokok persediaan yang terakhir kali masuk. Kemudian yang kedua yaitu metode LIFO atau last in first out. Nah, metode LIFO ini merupakan metode penerapan harga pokok persediaan berdasarkan asumsi bahwa harga pokok terjual harus dibebankan ke pendapatan menurut biaya yang paling akhir terjadi. Nah, dengan menggunakan LIFO, biaya unit yang dijual merupakan biaya pembelian paling akhir. Nah, ini menurut Warren, Reeve, dan Fess pada tahun 2005 dan Dewi pada tahun 2003. Nah, metode ini bisa saja realistis apabila didukung oleh kondisi fisik produk yang dijual. Produk yang kualitasnya semakin lama disimpan maka semakin bagus, tentu akan cocok menggunakan metode ini. Kemudian ketiga yaitu metode rata-rata atau average. Nah, menurut Diana Indasari pada tahun 2018 mengemukakan bahwa metode average disebut juga metode rata-rata tertimbang. Nah, metode average membagi antara biaya yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan rata-rata. Nah, metode ini merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Keempat yaitu metode biaya standar. Nah, menurut Mulyadi, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai metode harga pokok bahan baku pada perhitungan penentuan harga pokok. Nah, sebagai kesimpulan pada presentasi kali ini,
Nah, dalam mencatat laporan persediaan biaya bahan baku pada perusahaan manufaktur, penting kita mengetahui cara yang tepat dalam proses pencatatannya, mulai dari prosedur biaya, prosedur pemakaian, dan prosedur alokasi biaya. Setelah menemukan informasi pada prosedur, selanjutnya perlu pemahaman mengenai metode harga pokok pada perhitungan bahan baku. Dalam memperoleh biaya bahan baku, biasanya terdapat potongan harga dan biaya pengangkutan. Potongan harga dan biaya pengangkutan berpengaruh pada kas perusahaan. Jadi, kita perlu mencatat biaya tersebut. Untuk melakukan pencatatan, perlu dihitung jumlah persediaan yang diperoleh serta dihitung dengan biaya pengangkutan dan potongan harga apabila terdapat potongan harga. Sistem pencatatan persediaan akuntansi biasanya menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik mencatat bukti fisik transaksi. Namun, pada sistem periodik, data yang disajikan kurang jelas. Pada sistem perpetual, mencatat seluruh kegiatan baik secara fisik maupun tidak. Perbedaan sistem periodik dan perpetual yaitu pada jenis pencatatannya. Periodik spesifik menggunakan akun pembelian, sementara perpetual menggunakan akun persediaan bahan baku. Menurut kami, pencatatan metode perpetual lebih kompleks karena lebih lengkap. Dalam pencatatan metode periodik, pemakaian bahan baku tidak perlu dicatat dalam jurnal serta persediaan akhir. Sementara metode perpetual, semua kegiatan yang terjadi perlu dicatat lebih rinci. Inilah sebabnya perusahaan manufaktur lebih cocok menggunakan sistem pencatatan metode perpetual. Setelah mencatat persediaan, tentunya dalam penggunaan persediaan adanya harga pokok masing-masing bahan baku yang digunakan. Maka, dalam hal ini ada 3 cara untuk menentukan harga pokok pemakaian persediaan bahan baku, yaitu yang pertama metode FIFO, yaitu first in first out, di mana barang yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar untuk proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu metode LIFO, yaitu last in first out, yaitu barang yang terakhir masuk itu pula yang pertama keluar dalam proses produksi, dan metode average. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami serta kesimpulan dari materi yang kami presentasikan. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan tentunya menjadi media pembelajaran dalam membantu teman-teman menyelesaikan tugas mengenai materi tersebut. Nah, sebelum menutup presentasi pada kali ini, saya ada pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.